Natal yang sejati, ancaman atau harapan. Ya. Kenapa saya katakan itu ancaman atau harapan? Nah, malam ini kita akan membahas dari dua tokoh atau dua kelompok orang yang disebutkan di dalam Injil di waktu atau dekat dengan hari kelahiran Tuhan Yesus. Walaupun sebenarnya dua orang yang kita akan bicarakan ini tidak datang, tidak hadir waktu Tuhan Yesus baru lahir. Kemungkinan besar mereka datang waktu Tuhan Yesus sudah berumur 1 atau 2 tahun. Ya, saya akan mengambil pada malam hari ini dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 18. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 18. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam, sebentar ya. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, lalu mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu berserta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita, setiap orang yang bukan hanya membaca, mendengar firman Tuhan, tetapi yang menjalankannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, saya akan memulai dengan satu pertanyaan. Ya, mengapa harus ada Natal? Peristiwa Natal itu peristiwa apa sih? Kalau dari bahasa aslinya, bahasa Latin, Natal itu artinya kelahiran. Ya. Nah, tapi kalau kita pikir-pikir, kenapa harus ada Natal memperingati bayi lahir? Teman-teman tahu nggak? Ya, saat ini berdasarkan sensus tahun 2016,
ada kurang lebih 250 bayi dilahirkan setiap menit, teman-teman. Jadi setiap detik, ya di seluruh dunia, setiap detik ada lebih dari 4 orang bayi dilahirkan. Setiap menitnya lebih dari 250 bayi dilahirkan. Nah, di antara bayi-bayi yang dilahirkan itu, berapa banyak dari mereka yang suatu saat itu menjadi pemimpin bangsa atau pemimpin negara atau menjadi raja? Nggak banyak ya. Mungkin 5 tahun sekali ya, atau 10 tahun sekali mungkin ada anak yang dilahirkan untuk menjadi raja. Nah, saya bertanya lagi, berapa banyak dari antara semua bayi yang terlahir itu suatu saat mereka akan menjadi penyelamat manusia, ya mungkin penyelamat bangsa mereka, penyelamat keluarga mereka, penyelamat orang-orang di sekeliling mereka dari bencana musibah. Nggak tahu ya, mungkin lebih jarang lagi. Nah, saya tanya sekali lagi, siapa yang dari anak-anak tersebut yang dilahirkan terlahir untuk menjadi kurban demi menyelamatkan manusia yang lain? Ya, kita tahu di agama-agama lain ada orang-orang yang suka mengorbankan anak-anak mereka ya. Anak-anak mereka dijadikan kurban. Ya, ada yang disembelih, ada yang dilempar ke dalam gunung ya, ke dalam lava ya, dan lain sebagainya. Tapi ini praktek-praktek, ya jelas praktek-praktek yang tidak manusiawi ya. Karena bayi-bayi itu kan nggak ada pilihan ya. Mereka dikurbankan sama orang tuanya. Tapi di antara manusia yang terlahirkan itu, siapa yang terlahir untuk mereka, dia kemudian tumbuh besar, menjadi dewasa, dan kemudian memilih untuk mengorbankan dirinya untuk orang lain. Ya, saya kira sangat sedikit sekali. Ya, apalagi orang tua ya, orang tua mau anaknya bertumbuh dewasa, bertumbuh sehat, jadi orang sukses, jadi orang terkenal, mungkin jadi orang kaya, ya, bukan untuk dikurbankan. Ya. Jadi kalau kita lihat kenapa Natal itu harus ada, paling tidak ada 2 jawaban, teman-teman. Pertama, kenapa harus ada perayaan Natal? Karena yang kita rayakan itu bukanlah kelahiran bayi biasa. Ini adalah bayi yang merupakan Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan kamu dan saya, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan seluruh ciptaan yang ada, tapi dia merelakan dirinya untuk menjelma, mengambil rupa manusia yang lemah, yang hina, dan yang suatu hari nanti akhirnya harus dipaku di atas kayu salib. Dia bukan bayi biasa, adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, dia adalah penyelamat umat manusia. Yang kedua, dia bukan raja biasa. Kita melihat ya, kalau ada raja melahirkan ratunya gitu ya, maksudnya istri raja melahirkan seorang anak, wah kita langsung heboh. Ya teman-teman ingat kan ya, mungkin beberapa tahun lalu ya ada seorang pangeran dari Inggris ya yang baru punya anak ya, Prince William ya, dan istrinya Kate ya punya anak, terus seluruh dunia heboh. Tetapi yang dilahirkan di hari Natal itu bukan raja biasa, dia adalah raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dia adalah raja semua manusia, semua ciptaan. Tapi kalau kita bayangkan dia adalah raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, tapi yang datang merayakan itu bukan pembesar-pembesar, bukan raja-raja, bukan imam-imam, nabi-nabi gitu ya, orang-orang pembesar, pejabat-pejabat, tetapi yang merayakan itu adalah gembala-gembala. Ya, jadi yang pertama kali datang menjenguk bayi Tuhan Yesus itu adalah gembala-gembala. Ya teman-teman, bukan orang-orang Majus, bukan
Raja Herodes apalagi ya, karena Raja Herodes mau membunuh bayi Yesus. Jadi yang menjenguk bayi Tuhan Yesus adalah gembala-gembala. Walaupun sekalipun dia adalah raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Nah, kenapa sih ya Kristus harus mau-maunya gitu ya menjelma menjadi manusia? Teman-teman, paling tidak ada 3 alasan penting kenapa Kristus harus menjelma menjadi manusia. Yang pertama, bukan karena Allah perlu mengerti manusia ya. Allah adalah pencipta, Allah adalah Allah yang maha tahu, Allah tahu pergumulan kita, Allah tahu kesulitan dan kelemahan kita, Allah tahu seberapa kita membutuhkan Dia. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk apa? Untuk menjadi penengah, mediator antara Allah dan manusia. Itu sebabnya Allah harus menjelma menjadi manusia. Sebaliknya nggak mungkin ya, nggak ada manusia bisa menjelma menjadi Allah, nggak mungkin. Harus Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu satu-satunya kemungkinan. Dan alasan yang ketiga, kenapa Kristus harus menjelma menjadi manusia? Karena Dia adalah puncak pewahyuan Allah bagi manusia. Saya kutip dari Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Ya, saya bacakan sekali lagi. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Teman-teman, ini adalah sesuatu pewahyuan yang sangat penting dalam hidup manusia, dalam sejarah manusia. Kenapa? Karena seperti ditulis oleh Rasul Yohanes, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Tidak seorang nabi pun juga bahkan pernah melihat Allah. Bahkan Nabi Musa, nabi yang dikatakan paling dekat dengan Allah, yang bercakap-cakap dengan Allah seperti seorang bercakap-cakap dengan temannya, Musa pun tidak pernah melihat Allah. Waktu Musa meminta untuk melihat Allah, Allah menutupi muka Musa, menutupi Musa. Kemudian Allah berjalan, setelah Allah lewat baru Musa dibuka. Ya, baru boleh melihat. Jadi Musa hanya bisa melihat bagian belakang Allah, punggung Allah. Tetapi anak tunggal Allah, Yesus Kristus, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya kepada kita. Supaya manusia itu bisa mengenal Allah secara nyata melalui Yesus Kristus. Jadi ini adalah 3 alasan mengapa Kristus harus menjelma jadi manusia. Nah, teman-teman, tadi di Matius pasal 2 kita membaca ada 2 kelompok orang yang mencari Tuhan waktu Tuhan Yesus lahir. Sekali lagi, pada waktu orang Majus datang itu kemungkinan Tuhan Yesus bukan jabang bayi yang baru lahir, tetapi Tuhan Yesus mungkin sudah berumur 1-2 tahun paling tidak. Ya. Jadi orang Majus datang mencari Tuhan, mencari bayi yang dilahirkan itu. Mereka bagaimana bisa mencarinya? Karena mereka melihat bintang yang dari timur itu. Jadi teman-teman bayangkan, kelahiran Tuhan Yesus adalah kelahiran yang spesial yang tidak pernah terjadi pada orang lain. Kenapa? Bahkan alam semesta pun merayakannya, teman-teman. Ya. Nggak ada ya manusia di dunia ini yang ketika dia lahir, kemudian tiba-tiba ada bintang yang khusus muncul demi kelahirannya. Nggak ada ya. Itu semuanya dongeng ya, legenda. Tetapi ketika Tuhan Yesus lahir, ya, ketika Natal itu terjadi, peristiwa Natal itu bahkan direkam di dalam alam semesta. Ada bintang timur yang muncul, yang kemudian bisa dilihat oleh orang-orang dari timur, orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat, tetapi mereka melihatnya. Ya, kita nggak tahu orang-orang dari timur, orang Majus ini dari mana. Ada yang bilang orang dari Arab, ada yang bilang mereka adalah orang dari Rusia ataupun Eropa Timur, atau bahkan ada yang bilang mungkin orang India atau orang Cina. Kita nggak tahu ya. Tapi mereka mempelajari astronomi dan mereka menyadari ini ada satu fenomena yang menakjubkan ya, ketika bintang timur itu
muncul. Dan kemudian mereka mencari tahu, ya mungkin mereka membanding-bandingkan literatur, dan mereka kemudian bertemu dengan literatur orang Yahudi yang berkata bahwa iya, ini adalah tanda bahwa Mesias, juru selamat yang dijanjikan itu lahir. Ya. Dan buat mereka ini adalah suatu harapan yang penting. Kenapa? Yang dilahirkan ini bukanlah hanya rajanya orang Yahudi, bukan hanya penyelamat orang Yahudi, tapi dia adalah penyelamat atau juru selamat dunia. Jadi buat orang-orang Majus, kelahiran Tuhan Yesus itu adalah harapan buat mereka. Nah, kita nggak tahu ya apakah akhirnya orang-orang Majus ini akan bertobat kemudian beriman percaya kepada Tuhan Yesus, kita nggak tahu. Tetapi bahkan berdasarkan ilmu pengetahuan mereka, ini adalah suatu fenomena yang menakjubkan. Yang mereka perlu amati, perlu tahu. Dan sesuatu yang menarik adalah dari pemberian orang-orang Majus itu 3 hal ya. Apa saja yang diberikan oleh orang Majus itu? Ya, ada emas, kemenyan, dan mur. Pemberian kecil ini 3 hal ini sebenarnya melambangkan 3 hal penting dari siapa Tuhan Yesus dan juga bagaimana Tuhan Yesus akan menyelamatkan dunia ini. Jadi yang pertama, emas itu melambangkan apa? Emas itu melambangkan kemuliaan raja, bahwa dia adalah raja, ya, emas. Yang kedua adalah kemenyan. Kemenyan itu biasanya adalah sesuatu hal yang kita berikan ketika kita manusia itu beribadah. Ya kan, kemenyan. Ya biasanya orang Yahudi itu gunakan untuk apa? Untuk ibadah di dalam bait Allah. Ya, mereka gunakan kemenyan. Jadi ini adalah lambang keilahian Kristus. Bahkan orang Majus saja memberikan kemenyan ya, seperti persembahan kepada Allah gitu ya, untuk Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adalah mur. Mur itu adalah rempah-rempah yang biasa dipakai untuk mengawetkan jenazah orang mati. Jadi ini melambangkan bagaimana Tuhan Yesus akan menyelamatkan dunia ini, yaitu dengan kematiannya. Jadi walaupun 3 hadiah pemberian ini sangat kecil mungkin ya, kita anggap kecil, tapi ini punya makna yang sangat mendalam. Ya. Emas, kemenyan, dan mur itu melambangkan kemuliaan Tuhan Yesus sebagai Raja atas segala Raja, Tuhan atas segala Tuhan. Dan kemudian kemenyan itu melambangkan keilahian Tuhan Yesus sebagai Allah yang patut layak untuk disembah. Dan yang ketiga adalah mur yang melambangkan kematian. Bahwa Tuhan Yesus akan mati untuk menyelamatkan umatnya. Jadi orang Majus ini datang dengan penuh pengharapan bahwa ini adalah juru selamat yang dijanji-janjikan yang akan menyelamatkan dunia. Tapi kemudian kita bertemu dengan tokoh lainnya di dalam bacaan tadi, Matius pasal 2 tadi, yaitu Raja Herodes. Raja Herodes ini adalah raja utusan dari Kekaisaran Romawi. Jadi Kaisar Romawi pada waktu itu adalah Kaisar Agustus. Nah, kemudian karena wilayah kekuasaan Romawi itu begitu luas, mereka punya raja-raja kecil yang diutus di daerah-daerah kekuasaan Romawi. Nah, di daerah Palestina ini kebetulan raja yang berkuasa, raja utusan yang berkuasa itu adalah Raja Herodes. Ya. Dia adalah raja utusan Romawi yang berkuasa atas daerah Palestina. Ya. Nah, kerajaan Romawi dan juga pada khususnya keluarga atau kerajaan Herodes ini itu adalah kerajaan yang penuh dengan sengketa, penuh dengan perebutan kekuasaan, teman-teman. Ya. Bahkan anak-anaknya sendiri, 3 orang anak itu berebut kekuasaan ketika dia mati. Ya. Jadi kerajaan Herodes itu adalah kerajaan yang dipenuhi dengan ketakutan. Ketakutan akan kehilangan kekuasaan, ketakutan akan ada sengketa, ketakutan akan ada kudeta yang memberontak melawan mereka, ya, melawan Herodes sebagai raja. Jadi Herodes sebagai raja itu hidupnya penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, insecurity, bahwa ada orang yang akan menyaingi dia sebagai raja. Ya.
Maka ketika dia mendengar berita bahwa lahir seorang anak yang akan menjadi raja atas segala raja, menjadi raja atas umat Allah, dia langsung merasa khawatir. Waduh, ini saingan saya, ya kompetisi ini. Ini kalau anak ini nanti besar, dia bisa menunggangbalikan kekuasaan saya. Jadi buat Raja Herodes, Natal itu bukan suatu harapan, tapi Natal itu adalah suatu ancaman buat dia. Ancaman atas kekuasaan, ancaman atas gaya hidup dia sebagai seorang raja. Ya, ancaman bukan harapan. Nah teman-teman, waktu saya nggak banyak lagi ya, jadi saya akan masuk ke dalam renungan dari apa yang kita bisa pelajari hari ini. Apa sih makna Natal buat kita? Kalau kita lihat ya, orang memasuki masa Natal tuh biasanya apa? Liburan, ya walaupun sekarang kita udah nggak bisa pergi liburan ya. Karena ada COVID-19 ya semua orang mau nggak mau harus diam di rumah ya, nggak bisa keluar-keluar dari Singapura. Walaupun kalau kita lihat di Indonesia banyak yang masih bandel ya, keluarga kita, teman kita mungkin masih jalan-jalan ya di Indonesia. Mereka nggak peduli ada COVID-19. Tapi biasanya Natal ya itu masanya kita liburan, masanya kita belanja-belanja, waktunya masanya kita bersama dengan keluarga. Ya, suasana Natal apalagi buat kita yang lahir di dalam keluarga Kristen atau di dalam keluarga yang tradisinya Kristen, itu adalah suatu masa-masa di mana kita bersenang-senang dengan keluarga dan sanak saudara dan teman-teman. Ini saya katakan ada feel good ya. Feeling good gitu ya, masa-masa di mana kita merasakan feeling good gitu ya. Walaupun mungkin buat teman-teman di sini, teman-teman TKW yang kerja di Singapura, mungkin ini masa-masa kerja keras ya, karena mungkin employer kita lagi banyak pesta-pesta ya, kita jadi banyak kerjaan deh. Tapi tetap masa-masa Natal itu biasanya masa-masa orang merasakan feeling good. Ya. Jadi kalau ada pesan Natal itu sebaiknya pesan yang sejuk, yang menyenangkan hati. Kalau pesan Natal terlalu keras, terlalu menusuk-nusuk, nanti banyak orang Kristen yang kabur gitu ya, nggak mau merayakan Natal lagi. Nah buat saya ini bukan Natal yang sejati. Kenapa? Ini bukan yang Natal yang sejati, kenapa? Karena kalau Natal harus seperti itu, Natal itu harus pesan-pesan yang sejuk, yang enak didengar, ya, yang nggak menyinggung perasaan orang, maka pesan Natal demikian adalah pesan Natal yang memang bukan ancaman buat kita, tetapi juga nggak ada harapan. Ya, pesan Natal demikian. Kenapa? Karena kita semua terbuai di dalam feeling good kita, terbuai di dalam liburan, terbuai di dalam belanja-belanja kita, terbuai di dalam makan-makan, pesta-pesta kita, dan akhirnya kita nggak bertobat, kita juga nggak perlu beriman kepada Tuhan. Yang penting feel good. Dan itu bukan pesan Natal yang sejati, itu bukan iman yang sejati. Apa makna Natal bagi Anda? Apakah Natal adalah ancaman atas gaya hidup dan kebiasaan bersenang-senang, belanja, atau makan-makan enak semasa-masa Natal? Jadi kalau kita belajar tentang konsep atau makna Natal yang sejati, wah susah ya. Apalagi Tuhan Yesus itu ya datang dari surganya ke dalam dunia yang hina. Dan gimana saya bisa mencontoh mengikuti teladan Tuhan Yesus? Ya. Natal itu adalah ancaman buat gaya hidup dan kebiasaan saya bersenang-senang. Atau mungkin ini adalah ancaman Natal itu ya. Kenapa? Kalau saya benar-benar mengikuti makna Natal yang sesungguhnya, maka saya nggak lagi berkuasa atas diri saya sendiri. Saya harus tunduk kepada Tuhan Yesus. Saya harus tunduk kepada firman Tuhan. Saya nggak bisa lagi bersenang-senang semau saya sendiri. Kalau kita merasa seperti itu, maka kita nggak ada bedanya dengan Raja Herodes. Yang menganggap Natal itu adalah ancaman buat kita. Tetapi, kalau kita melihat Natal itu sebagai suatu harapan, maka kita harus menyadari bahwa dunia ini, termasuk diri kita sendiri, yang bergumul dalam dosa, kita benar-benar perlu Tuhan. Dan untuk itu, maka kita perlu untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, hati yang bertobat,
yang mau bertobat, dan hati yang mau dibentuk sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi apa artinya kalau Natal itu adalah pengharapan? Maka kita pertama harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan merayakan Natal, kesempatan untuk mendengarkan apa makna Natal yang sesungguhnya, ya, bukan pesan Natal yang sejuk-sejuk yang menyenangkan hati, tapi apa artinya Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Kita harus bersyukur bahwa Tuhan masih kasih kita kesempatan bertobat, mendengar firman Tuhan, dan kembali kepadanya. Kita juga apalagi tiap tahun kita merayakan Natal di akhir tahun, itu adalah masa-masa kita bisa mengucap syukur atas penyertaan Tuhan selama ini, dalam setahun terakhir, ya. Walaupun tahun 2020 ini penuh dengan kesulitan, ya, karena ada pandemi ini, banyak orang bergumul di dunia ini, baik bergumul secara kesehatan, bergumul secara mental, ya, karena harus diem di rumah terus, mungkin bosen, mungkin stres, gelisah. Ada juga yang bergumul secara finansial, mungkin karena ada krisis ekonomi di seluruh dunia. Ya, mungkin itu punya dampak negatif bagi kehidupan saya atau keluarga saya di Indonesia. Walaupun tahun 2020 itu penuh dengan kesulitan demikian, tapi mari kita belajar untuk bersyukur bagaimana Tuhan udah memimpin kita sampai saat ini. Mencukupkan kita, ya, bahkan memelihara kita sampai saat ini. Yang kedua adalah, kalau Natal itu adalah harapan, Natal yang sejati itu adalah pengharapan buat kita, maka kita harusnya benar-benar beriman kepada Tuhan dan bertobat. Ya. Kita nggak lagi mengikuti gaya hidup kita yang lama, tapi kita bertobat. Ya. Kembali ke jalan yang benar. Dan yang ketiga adalah, teman-teman, kalau Natal ini adalah Natal yang sejati, itu adalah pengharapan buat kita, maka kita harus menteladani, mengikuti teladan Tuhan Yesus yang berinkarnasi. Apa artinya berinkarnasi? Artinya memberi diri. Ya, memberi diri kita untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, dimanapun Tuhan memanggil kita. Saya rasa di masa-masa sulit seperti sekarang ini, banyak orang yang mengalami kesulitan, dan kita bisa berjalan bersama-sama dengan mereka. Mungkin kita nggak bisa selalu menolong mereka secara finansial, ya, karena kita juga punya kebutuhan finansial. Tetapi kita bisa berjalan bersama dengan mereka, kita bisa mendoakan mereka, ya, kita bisa menemani mereka, ya, sebagai seorang teman berjalan bersama-sama. Ya, jadi pesan saya sampai di sini saja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Natal yang sejati itu telah tiba. Bahwa Tuhan Yesus pernah lahir ke dalam dunia ini, di tengah-tengah dunia yang gelap, yang penuh dengan dosa, yang memerlukan terang, memerlukan pengharapan. Dan kelahiran Tuhan Yesus sudah memberikan kami pengharapan yang sejati itu. Pengharapan bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan kami. Pengharapan bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, Immanuel. Untuk itu ya Tuhan, tolong kami di masa-masa Natal, di masa-masa akhir tahun ini, supaya kami boleh benar-benar memaknai Natal dengan baik, sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Dan kami boleh belajar ya Tuhan untuk hidup mengucap syukur, untuk hidup beriman dan hidup berinkarnasi dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Sekalipun Natal tahun ini berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya, sekalipun kami mungkin lebih banyak tinggal di rumah di masa-masa Natal ini, tolong kami supaya kami boleh memaknai Natal itu dengan benar. Supaya kami nggak perlu kecewa, nggak perlu gelisah, karena kami nggak bisa merayakannya secara meriah. Tapi justru kami boleh mengambil waktu untuk berefleksi, merenungkan apa arti Natal bagi hidup kami. Bagaimana Tuhan sudah memimpin kami, bagaimana Tuhan sudah memelihara kami di masa-masa sulit ini. Ajar kami untuk bersyukur kepadamu, ajar kami untuk beriman dan berpengharapan kepadamu saja. Dan ajar kami untuk bisa melayani Engkau dan melayani orang-orang di sekeliling kami yang memerlukan pertolongan. Terima kasih Bapa, terima kasih
atas Natal-Mu yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.